Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana prosedur pembuatan SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Sebelum masuk di sana, saya pengen menjelaskan sedikit tentang apa sih SKPI itu. Surat Keterangan Pendamping Ijazah itu dikeluarkan langsung oleh rektor yang dibarengin dengan ijazah. Ibarat SKPI ini sebagai pengganti CV kalian. Suatu perusahaan pasti akan lebih mempercayai SKPI kalian daripada CV yang kalian buat. Karena di mana SKPI sudah diverifikasi oleh jurusan hingga tingkat universitas. Sedangkan CV kalian yang kalian buat sendiri bisa jadi kalian tambahkan sendiri dan tidak terverifikasi. Kita lihat apa sih isi dari SKPI tersebut. Ruang lingkup program pengembangan kemahasiswaan. 1. Penalaran dan keilmuan. 2. Bakat, minat, dan kemampuan. 3. Organisasi. 4. Kesejahteraan dan kepedulian sosial. 5. Kegiatan penunjang. Ruang lingkup kegiatan organisasi mahasiswa tingkat jurusan atau prodi dan tingkat fakultas. 1. Bidang pengkajian ilmiah. 2. Bidang pengabdian kepada masyarakat. 3. Bidang pembinaan dan pengembangan organisasi. 4. Bidang seni, budaya, dan olahraga. Instrumen SKPI. Nah, ini dia yang kita bahas sekarang, instrumen SKPI. Dimana yang nantinya di SKPI kalian banyak isinya, tapi yang bisa kalian isi 5 instrumen ini, yaitu penghargaan, penguasaan bahasa internasional, pengalaman organisasi, pendidikan soft skill, magang. Nah, inilah yang kalian isi, dimana isinya itu selama kalian mulai berkuliah hingga kalian lulus. Itu bisa kalian masukkan ke SKPI di 5 poin SKPI tersebut. Masukkan sebanyak-banyaknya karena itu berguna untuk kalian sebagai fresh graduate untuk melamar pekerjaan. Semakin banyak isi SKPI kalian, semakin dilirik oleh perusahaan. Tapi ingat, pengisian SKPI ada ketentuannya dan sekarang akan dijelaskan seperti apa ketentuan pengisiannya. Ini 5 poin tadi yang bisa kalian isi: penghargaan, penguasaan bahasa internasional, pengalaman organisasi, pendidikan soft skill, magang. Kita lihat dari penghargaan. Apa sih isi dari penghargaan itu? Di sini untuk isi penghargaan itu ada 9 poin. Pertama itu juara lomba kegiatan ilmiah, juara lomba kegiatan seni budaya, juara lomba kegiatan olahraga, juara lomba minat dan bakat lainnya. Kelima, juara lomba kegiatan ilmiah dan non-ilmiah yang belum berhasil menjadi pemenang lomba, keikutsertaan berdasarkan proses tahapan lomba. Keenam, delegasi universitas, fakultas, jurusan memenuhi undangan pemerintah, kementerian. Ketujuh, penerimaan beasiswa. 8. Penerimaan bantuan dana usaha. 9. Menerima predikat penghargaan dan apresiasi dari institusi di dalam dan di luar kampus. Ketika kalian merasa punya 9 poin ini, kalian bisa memasukkannya di penghargaan. Kalau kita lihat di sini, poin 1 sampai 5 yaitu juara lomba. Walaupun kalian tidak juara, tapi ada bukti keikutsertaan lomba kalian, itu kalian bisa menampilkan sebagai penghargaan di sini. Terus poin keduanya itu penguasaan bahasa internasional. Di sini ada poin kursus bahasa dengan tes kemampuan bahasa, di mana salah satu yang wajib
kalian isi. Jika tadi di poin pertama penghargaan, jika kalian tidak ada penghargaan, apa boleh buat, itu bisa dikosongkan. Tapi untuk bahasa internasional, kalian wajib mengisi tes kemampuan bahasa dengan standar lulusan S1 teknik perminyakan, geologi, pertambangan di FTKE minimal 450 yang dikeluarkan oleh pusat bahasa. Nah, di sini yang wajib kalian isi. Tidak boleh kosong. Selain itu, jika kalian punya tes kemampuan bahasa selain bahasa Inggris, mungkin bahasa Prancis, Jerman, Mandarin, kalian bisa masukkan ke sini. Dan juga kursus bahasa juga kalian bisa ikut sertakan di sini. Level berapakah? Terus kemudian pengalaman organisasi. Nah, ini juga salah satu poin yang bisa kalian isi. Tapi tidak wajib. Jika kalian tidak mengikuti organisasi selama kalian berkuliah, tidak apa-apa. Jenis kegiatan yang bisa dilaporkan di sini adalah 6 poin. Pertama, anggota organisasi di dalam kampus. Pengurus organisasi di dalam kampus seperti BEM, Presma, Kongres. Jadi kalian sebagai pengurus kah atau anggota kah bisa kalian masukkan. Terus anggota kepanitiaan kegiatan organisasi di dalam kampus, ini juga bisa kalian masukkan. Anggota organisasi di luar kampus, pengurus organisasi di luar kampus, anggota kepanitiaan kegiatan organisasi di luar kampus. 6 poin ini kalian bisa masukkan di bagian pengalaman organisasi. Di sini kalau dilihat juga ada periode, itu wajib diisi, status dalam organisasi wajib diisi, ruang lingkupnya juga wajib diisi, lokalkah, nasional, atau internasional. Contoh, mungkin di perminyakan, ketika kalian mengikuti IATMI, berarti kalian bisa memasukkannya sebagai tingkat nasional. Ketika kalian mengikuti SPI, berarti kalian bisa memasukkannya sebagai tingkat internasional. Seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana pengisiannya. Terus pendidikan soft skill. Nah, di SKPI ada 5 poin dan yang wajib kalian isi 2 poin, yaitu bahasa di mana tadi TOEFL minimal 450, S1 yang dikeluarkan oleh pusat bahasa, dan poin keempat yaitu pendidikan soft skill. Ini wajib kalian isi, yaitu bisa diambil dari syarat kelulusan kalian juga mengikuti seminar minimal 5 sertifikat seminar. Nah, ini bisa kalian masukkan di sini. Dimana selain itu pendidikan soft skill ada 10 poin yang bisa kalian masukkan juga. Peserta diskusi, dialog interaktif, seminar, forum diskusi ilmiah, keagamaan, seminar interprodi, seminar badan kemahasiswaan, seminar ormawa. Poin kedua, peserta pelatihan atau workshop, seminar seperti LDK, outbound, LKMM, dan upgrading lainnya. Terus yang ketiga, anggota atau peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Anggota peserta kegiatan penelitian ilmiah. Nah, ini salah satu dosen suka melakukan penelitian dan dimana juga membawa mahasiswa. PKM juga begitu. Ini bisa kalian masukkan di sini jika kalian pernah ikut PKM dan penelitian dosen. Terus kelima, narasumber atau instruktur acara ormawa. Keenam, asisten mata kuliah atau lab praktikum. Nah, ini bisa digarisbawahi, untuk asisten mata kuliah itu sekarang tidak diperbolehi. Yang diperbolehi oleh Dikti itu ialah lab praktikum. Kalian sebagai asisten lab itu boleh, sebagai aslab bisa minta sertifikatnya ke kalapnya dan bisa kalian masukkan di sini. Itu mendukung, sangat-sangat mendukung untuk kalian melamar pekerjaan nantinya. Ketujuh, peserta PPSMB, pengenalan kegiatan kampus. Kedelapan, peserta studi banding ke perguruan tinggi lain.
Ke-9, peserta studi banding ke perusahaan atau institusi. 10, peserta performance seni budaya, panduan suara, tari, wayang, dan yang lain. Nah, ini bisa kalian masukkan juga, ada waktu pelaksanaan juga, ada lembaga penyelenggaranya juga yang harus kalian isi. Kemudian di sini untuk magang. Nah, magang yang dapat kalian isi di sini yaitu ketika magang saat kalian libur kuliah, misalnya kalian magang di suatu perusahaan sebulan. Nah, kalian bisa masukkan di sini waktu pelaksanaan, nama perusahaan, skala usahanya seperti apa. Nah, ingat catatan penting di sini. Kegiatan yang termasuk di dalam SKS tidak boleh di-input. Nah, jangan sampai kalian KP, kerja praktek, ada sertifikat, itu bukan magang. Itu bagian dari SKS kalian, bukan magang. Kuliah lapangan juga begitu. Tugas akhir juga. Ekskursi juga. Nah, itu yang tidak bisa kalian masukkan ke magang. Magang real benar kalian mengambil magang saat libur dan itu di luar SKS yang ada. Itu dia magang. Nah, itulah 5 poin yang ada di SKPI yang bisa kalian isi. Dan poin kedua tentang bahasa dan soft skill yang wajib kalian isi. Tidak boleh kosong, karena jika kosong atau soft skill cuma terisi 4, SKPI tidak bakal di-approve dan SKPI kalian tidak bisa di-print. Minimal syaratnya itu 2 itu wajib terisi. Dan yang poin 1, 3, dan 5 opsional. Tapi saya berharap semuanya bisa terisi dan sangat berguna untuk kalian sebagai fresh graduate nantinya mengelamar pekerjaan. Oke, kita lihat di sini contoh pengerjaan SKPI. Di mana di sini kita buat aturan cara membuat si SKPI biar seragam. Ketika kalian mengisi SKPI, contoh di penghargaan, di situ ada 2 poin. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jika kalian mendapatkan sertifikat dalam bentuk judulnya bahasa Inggris, kalian cukup menuliskan ini bahasa Inggris, di sini bahasa Inggris. Tapi jika kalian mendapatkan judulnya dalam bentuk bahasa Indonesia, kalian wajib mengartikannya dalam bentuk bahasa Inggris. Itu poinnya. Ini ada contoh diberikan oleh tanggal, tingkat, dan bidang. Ini contoh salah satu untuk pengisian penghargaan. Ingat, yang di-approve semua yang mempunyai bukti, sertifikat, yang dimana ada tanda tangan, stempel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, buktinya tidak bisa bentuk, misal kalian foto piala, itu tidak bisa, karena piala itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dia dikeluarkan oleh siapa, mungkin ada, tapi tidak tahu siapa yang memberikannya. Bukti tanda tangannya, bukti stempel. Makanya bentuk sertifikat yang ada bukti tanda tangan dan stempel. Itu wajib buktinya, bukan foto penghargaan seperti piala kalian, tidak bisa. Organisasi. Nah, untuk organisasi di sini, contoh tadi kayak SPI, cara penulisan SPI-nya bagaimana? Ini contoh cara penulisan SKPI. Karena SPI sudah berbentuk bahasa Inggris, kalian tidak perlu mengartikannya dalam bentuk bahasa Indonesia. Tetap ditulis bahasa Inggris. Tingkatnya kemahasiswaan, jurusan program studi, jabatan seperti apa, dan mulai tahun. Terus bahasa asing. Bahasa asing ini bisa kalian masukkan juga. TOEFL tadi biasa dimasukin TOEFL kah, tingkatnya seperti apa, nilai seperti apa, dan tanggal diperolehnya. Pembentukan karakter. Nah, nih pembentukan karakter. Ingat, semua mesti ditulis awalannya. Contoh seperti penghargaan tadi, juara 2.
atau cuma pesertanya. Organisasi juga begitu, dituliskan juga kalian sebagai panitia kah, terutama di pembentukan karakter karena tidak ada petunjuknya di sini kalian sebagai apanya, makanya wajib kalian tulis ini. Contoh ini kalian mesti wajib kalian sebagai peserta, ya udah kalian wajib menulis peserta kuliah tamu. Kutip 2 judulnya apa, casing while drilling, dan bahasa Inggrisnya participant of casing while drilling case lecture. Terus diselenggarakan oleh, nah ini nanti bisa kita lihat di slide terakhir, ketentuan penulisan diselenggarakan oleh. Ini kita bisa buat seragam untuk yang dikeluarkan oleh organisasi di dalam kita. IATMI kita bisa nuliskan IATMI SM Trisakti. Ini ketentuan. Perlu kalian tulis Ikatan Alumni Teknik Minyak Indonesia. Cukup disingkat IATMI SM Trisakti. Tanggal mulai, tanggal selesai, equivalent waktu. Ini durasi seminar kalian berapa lama? Rata-rata biasa seminar 3 jam, 4 jam. Ini sesuai seminar yang kalian ikut. Terus sama ini juga, karena judulnya bentuk bahasa Inggris, kalian tidak perlu mengartikannya lagi. Tetap bahasa Inggris dan bahasa Inggris. Tapi ketika ini bahasa Indonesia, kalian wajib mengartikan dalam bentuk bahasa Inggris. Ini keterangan dalam bahasa Inggrisnya. Untuk himpunan, ini sudah disetujui oleh himpunan juga dari masa-masa sebelumnya. Ditetapkan bahwa himpunan kalian bisa menulis Petroleum Engineering Student Body. Untuk presiden mahasiswa, kalian bisa tulis The Student President of Trisakti University. Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, kalian bisa isi The Executive Board Member of Trisakti University. Untuk Ikatan Ahli Teknik Minyak Indonesia, kalian bisa tulis Society of Indonesian Petroleum Engineer. Oke. Terus untuk ketentuan pendidikan karakter atau yang soft skill tadi. Nah, di soft skill kita lihat tadi tuh cara penulisan diselenggarakan oleh. Kalau oleh IATMI, kalian bisa tulis IATMI SM Trisakti. Kalau SPI, kalian dapat tulis SPI SC Trisakti. Himpunan, kalian boleh tulis BPJMTP Trisakti. Presma dapat ditulis ke Presma Usakti. Ini ketentuan. Ini biasanya yang kita revisi oleh yang mengisi SKPI, yang suka tidak di-approve karena kesalahan-kesalahan seperti ini. Kita ingin keseragaman pengisiannya. Oke. Sekian paparan tentang SKPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.